Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pulau Dewata kembali menjadi tuan rumah konferensi batu bara tingkat Asia, yakni Caltrans Asia. Salah satu perusahaan yang ikut ambil bagian dalam gelaran ini yakni Media Jaya Bersama atau MDB Group. MDB Group berkomitmen untuk turut berkontribusi mendukung pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi di Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari sana sudah bergabung bersama kami rekan Diandra Mugni langsung dari Bali International Convention Center Nusa Dua. Diandra, bagaimanakah jalannya gelaran Caltrans Asia 2022 kali ini? Baik, selamat siang Widya dan juga pemirsa. Hari ini merupakan hari terakhir dari konferensi sekaligus juga pameran batubara tingkat Asia yaitu di Caltrans Asia 2022. Ajang ini sudah berlangsung sejak hari Senin tanggal 19 September 2022 kemarin dan akan berakhir pada hari ini tanggal 20 September 2022 yang dilangsungkan di Bali International Convention Center atau BICC Nusa Dua, Bali. Pada acara ini, Caltrans ini kembali menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah karena mengingat juga peran penting Indonesia sebagai saat ini yaitu sebagai pengekspor batubara terbesar di dunia. Lalu juga keikutsertaan di MDB dalam Caltrans Asia yaitu Media Jaya Bersama salah satu perusahaan tambang batubara juga turut ikut andil dalam acara atau ajang konferensi ini dan ini juga tentunya menjadi momentum bagi para pengusaha batubara untuk bertemu secara langsung setelah 2 tahun kemarin Caltrans Asia ini sudah tidak dilakukan secara langsung yaitu hanya dilakukan secara virtual saja. Dan tentunya ini juga menjadi semangat bagi para pengusaha batubara untuk mengembangkan usahanya lagi untuk ke depannya. Begitu Widya. Ya, Diandra, tapi sebetulnya apa tujuan utama dari keikutsertaan MDB dalam acara ini? Baik, Widya, untuk keikutsertaan Media Jaya Bersama atau MDB ini dalam acara Caltrans Asia 2022 tentunya untuk meluaskan pasar dari produk batubaranya ini dan juga tentunya untuk mengenalkan produk batubara kepada market yang lebih luas lagi. Lalu juga selain untuk bertemu secara langsung dengan sesama trader ataupun juga sesama pengusaha batubara maupun juga dengan calon pembeli atau calon investor dari pihak MDB ini juga akan atau juga ingin sekaligus untuk saling berbagi dan juga sharing-sharing terkait dengan ide maupun juga inovasi baru terkait dengan pengembangan di sektor industri batubara. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Komisaris Utama dari Media Jaya Bersama Bapak Muhammad Mirdal Akib, salah satu yang menjadi sorotan adalah MDB ini ingin melakukan atau mengembangkan batubara yang lebih bersih dan juga mendukung pemerintah untuk mengurangi emisi karbon. Widya. Iya, Diandra, lantas bentuk kontribusi MDB ini untuk mendukung pemerintah serta bagaimana kesiapan MDB ini untuk menghadapi tantangan industri baru ke depannya seperti apakah? Baik. Widya, untuk kontribusi yang dilakukan oleh MDB tentunya salah satunya adalah dengan menggerakkan roda perekonomian di Aceh di mana tempat MDB atau pertambangan batubara milik Media Jaya Bersama yaitu yang mana memiliki perusahaan Mifa Bersaudara dan juga Bara Energi Lestari juga. Di sana ada pertambangan batubara terbesar di Aceh yang mana terletak di ujung barat Indonesia dan juga lokasinya ini sebetulnya sangat strategis yaitu dekat di Samudra Hindia jadi bisa meluaskan pasar atau marketnya ini menuju ke India ini jadi lebih mudah. Lalu juga untuk pengembangan sumber daya masyarakat yang ada di Aceh ini juga sangat diberdayakan di mana 86% pegawai yang bekerja di Media Jaya Bersama Group ini juga merupakan pegawai dari lokal masyarakat Aceh. Jadi memang ini sangat memberdayakan warga sekitar dan juga menyejahterakan warga sekitar. Dan berikut kita akan simak bersama yaitu pernyataan dari Komisaris Utama Media Jaya Bersama Bapak Muhammad Mirdal Akib. MDB dari awal visinya selalu siap untuk memberikan kontribusi maksimal buat bangsa dan negara, termasuk kemudian menerapkan seluruh polisi dari pemerintah. Seperti kita ketahui, bisnis batubara saat ini sedang mengalami peningkatan dari sisi permintaan. Dan untuk itu dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang lebih agile, lebih lincah,
tapi kemudian juga tanpa meninggalkan asas keadilan untuk seluruh pemain batubara. Jadi intinya kita siap memberikan kontribusi maksimal buat pengembangan dan pembangunan di Republik ini, tanpa mengabaikan juga unsur bisnisnya, karena kebetulan permintaan pasar dunia juga lagi tinggi-tingginya. Trans Asia tahun ini dilaksanakan di Bali, di Indonesia hari ini. Ini juga sebagai bukti bahwa Indonesia memainkan peran penting dalam industri ini. Nah, yang hari ini kita lakukan di sini selain ketemu dengan para trader, buyer, dan lain-lain untuk melihat kondisi terkini dari industri batubara ini, kita juga mau saling berbagi bagaimana penerapan industri batubara yang bersih, yang ikut mendukung pengurangan emisi karbon dan seterusnya. Karena kita juga tidak mau ketinggalan untuk bagaimana menerapkan itu. Jadi walaupun kemudian industrinya masih coal, tapi di beberapa negara sudah menerapkan banyak teknologi untuk mendukung pengurangan emisi karbon, tapi tetap dengan menggunakan bahan baku batubara. Ya, demikian Widya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Dian Ramukni dari Call Trans Asia 2022 melaporkan. Selamat kembali bertugas.